Dunia trading, mendengar kata itu saja mungkin sudah terasa rumit, menakutkan, dan seperti wilayah eksklusif untuk para bankir berdasi. Anda mungkin berpikir, "Ah, itu terlalu sulit, atau saya tidak punya cukup uang untuk memulai." Tahukah Anda, trading sejatinya hanyalah tentang membeli dan menjual aset dengan tujuan mendapatkan keuntungan, dan yang terpenting, trading adalah sebuah keterampilan yang bisa dipelajari siapa saja, dari mana saja. Bahkan jika Anda memulai benar-benar dari nol, video ini adalah panduan lengkap yang akan mematahkan mitos-mitos tersebut dan membawa Anda langkah demi langkah. Kita akan membangun fondasi yang kuat, mulai dari memahami konsep dasar pasar, cara mengelola risiko layaknya profesional, hingga strategi praktis yang bisa langsung Anda terapkan. Ini bukan tentang janji cepat kaya, ini tentang membangun disiplin mental dan pemahaman pasar untuk sukses jangka panjang. Jika Anda siap mengubah rasa penasaran menjadi keahlian yang bisa menghasilkan, pastikan Anda tonton video ini sampai habis, karena setelah ini, Anda akan berhenti sekadar menonton berita pasar, dan mulai berpartisipasi di dalamnya. Mari kita mulai. Jadi, mari kita mulai dengan yang paling dasar, apa itu trading? Secara sederhana, trading adalah aktivitas membeli dan menjual instrumen keuangan, bisa berupa saham, mata uang forex komoditas, atau aset lainnya, dengan satu tujuan, memperoleh keuntungan dari pergerakan harga. Bedanya dengan investasi jangka panjang. Umumnya, trading dilakukan dalam periode waktu yang lebih pendek, mulai dari menit, jam, hari, hingga beberapa bulan. Ini adalah aktivitas yang fokus pada mengambil untung dari volatilitas atau naik turunnya harga dalam jangka pendek. Lalu, kenapa skill ini penting untuk kita pelajari? 1. Potensi penghasilan tambahan yang fleksibel. Trading menawarkan peluang untuk menghasilkan uang tambahan yang bisa dilakukan dari mana saja, asalkan Anda punya koneksi internet. Ini memberikan fleksibilitas yang tidak dimiliki pekerjaan tradisional. 2. Pemahaman ekonomi dan pasar keuangan yang lebih baik. Ketika Anda mulai trading, Anda dipaksa untuk memahami bagaimana ekonomi global bekerja, bagaimana kebijakan bank sentral memengaruhi harga, dan mengapa suatu perusahaan bergerak naik atau turun. Pemahaman ini sangat berharga, terlepas dari hasil trading Anda. 3. Keterampilan analisis dan pengambilan keputusan. Anda akan melatih keterampilan analisis yang tajam, belajar mengelola emosi, dan mengambil keputusan cepat berdasarkan data, bukan tebakan. Keterampilan ini dapat diterapkan di berbagai aspek kehidupan dan karir Anda. Namun, sebelum kita terlalu bersemangat, ada catatan penting yang harus selalu Anda ingat, dan ini adalah bagian terpenting dari edukasi trading. Trading memiliki risiko kerugian yang signifikan. Ini bukan jalan bebas hambatan menuju kekayaan. Anda harus selalu memprioritaskan untuk mempelajari manajemen risiko dengan baik. Selalu gunakan modal yang Anda mampu untuk kehilangan. Jangan pernah menggunakan uang yang Anda butuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Karena di dunia trading, pengendalian risiko adalah kunci pertama sebelum kita bicara tentang keuntungan. Setelah kita tahu apa itu trading dan risikonya, sekarang kita akan masuk ke arena pertempuran yang berbeda-beda. Pasar keuangan itu luas, dan ada banyak aset yang bisa Anda perdagangkan. Ini 4 jenis yang paling populer. 1. Pasar saham stock market. Ini mungkin yang paling dikenal. Pasar saham adalah tempat Anda membeli dan menjual kepemilikan di perusahaan publik. Keuntungan, Anda mendapat untung saat harga saham naik, dan kadang juga dari dividen yang dibagikan perusahaan. Contoh, di Indonesia, kita punya Bursa Efek Indonesia (IDX). Anda bisa membeli saham PT A atau PT B. Kelebihan untuk pemula, pasar ini sering dianggap cocok untuk pemula karena umumnya tidak memerlukan leverage yang tinggi dan Anda bisa menggunakan analisis fundamental, mempelajari kesehatan bisnis perusahaan. 2. Forex trading, valuta asing. Forex adalah singkatan dari Foreign Exchange. Ini adalah pasar terbesar di dunia, tempat Anda memperdagangkan pasangan mata uang asing. Karakteristik, volumenya masif, dan pasar ini buka 24 jam sehari, 5 hari seminggu. Contoh, Anda menjual USD untuk membeli pasangan EUR-USD. Anda berharap nilai menguat terhadap USD. Catatan, trading forex sering menggunakan leverage, yang bisa meningkatkan potensi keuntungan, tapi juga meningkatkan potensi kerugian secara drastis. Pasar ini sangat mengandalkan analisis teknikal. 3. Komoditas commodities.
Pasar ini memperdagangkan barang-barang fisik seperti emas, minyak bumi, kopi, atau gandum. Keunikan, banyak orang menggunakan emas sebagai safe haven atau pelindung nilai terhadap inflasi atau ketidakpastian ekonomi. Faktor penentu, harganya sangat dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan global. Tujuan, komoditas sering digunakan untuk tujuan diversifikasi portofolio, agar tidak semua modal Anda terpaku pada saham atau mata uang. 4. Cryptocurrency aset kripto. Ini adalah jenis aset yang paling mudah dan seringkali paling volatil. Aset digital ini diperdagangkan tanpa henti, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Contoh, Bitcoin, Ethereum, altcoins. Potensi, memiliki potensi return yang sangat tinggi, namun ingat, risikonya juga sebanding. Dasar, pasar ini dibangun di atas teknologi blockchain. Jadi, mana yang harus Anda pilih? Setiap jenis trading punya karakteristik, jam buka, dan tingkat risiko yang unik. Saran saya untuk Anda yang baru memulai. Mulailah dengan fokus pada satu jenis trading yang sesuai dengan profil risiko, waktu yang Anda miliki, dan minat Anda. Pahami dinamika satu pasar secara mendalam terlebih dahulu. Jangan langsung mencoba semuanya sekaligus. Ini akan membantu Anda membangun fondasi yang kuat sebelum Anda melakukan diversifikasi. Setelah Anda memilih pasar, pertanyaannya adalah, bagaimana cara Anda beraksi di pasar tersebut? Kita tidak akan membahas strategi yang super rumit, tapi 3 pendekatan yang sangat baik untuk memulai. 1. Buy and hold. Ini adalah strategi yang paling sederhana. Anda beli aset berkualitas misalnya, saham perusahaan besar yang bagus, lalu Anda tahan dalam jangka waktu yang lama. Ini cocok untuk pemula yang ingin belajar tentang pasar tanpa harus memantau grafik setiap jam. 2. Dollar cost averaging, DCA. DCA adalah disiplin untuk membeli aset secara bertahap dengan jumlah yang tetap pada setiap periode waktu. Misalnya, Anda mengalokasikan Rp500.000 setiap bulan untuk membeli Bitcoin, tanpa peduli harganya naik atau turun. Manfaat, strategi ini mengurangi dampak volatilitas pasar dan membantu Anda membangun posisi secara konsisten. 3. Support dan resistance. Ini adalah dasar dari analisis teknikal. Support adalah level harga di mana aset cenderung berhenti jatuh seperti lantai. Resistance adalah level di mana aset cenderung berhenti naik seperti plafon. Aksinya, Anda bisa beli di dekat level support, dan jual di dekat level resistance. Memahami kedua level ini adalah skill wajib bagi trader jangka pendek. Strategi bagus tanpa manajemen risiko sama dengan mengemudi mobil balap tanpa rem. Bagian ini adalah yang paling penting. 1. Aturan 2%. Jangan pernah merisikokan lebih dari 2% modal trading total Anda dalam satu trade. Contoh praktis, jika modal Anda Rp10 juta, kerugian maksimal Anda per trade adalah Rp200.000, 2% dari Rp10 juta. Jika Anda rugi lebih dari itu, berarti Anda melanggar aturan ini. Aturan ini melindungi modal Anda dari kerugian besar beruntun. 2. Stop loss wajib. Selalu pasang stop loss. Fungsi stop loss adalah batas yang Anda tetapkan untuk menjual aset secara otomatis demi membatasi kerugian Anda. Ingat, cut loss adalah bagian normal dari trading yang sehat. Jangan biarkan kerugian kecil berubah menjadi bencana karena Anda berharap harga akan berbalik. 3. Diversifikasi portofolio. Jangan letakkan semua telur dalam satu keranjang. Sebar risiko Anda ke berbagai aset atau pasar yang berbeda. Seperti yang ditunjukkan diagram di layar, Anda harus membagi dana Anda, ada untuk dana darurat, modal trading, investasi jangka panjang, dan edukasi. Trading yang sukses bukan hanya tentang mendapatkan keuntungan besar, tapi tentang bertahan di pasar dalam jangka panjang. Dan untuk itu, manajemen risiko adalah raja. Baik, kita sudah sampai di akhir panduan ini. Anda sudah memiliki peta jalan untuk memasuki dunia trading. Sekarang, bagaimana cara Anda mengambil langkah pertama? 1. Edukasi diri, ini tidak akan pernah berhenti. Pengetahuan adalah kekuatan. Teruslah pelajari fundamental trading, baca buku, ikuti kursus, dan bergabunglah dengan komunitas yang positif. 2. Latih dengan demo account, jangan langsung menggunakan uang sungguhan. Hampir semua broker menyediakan akun demo. Manfaatkan uang virtual ini untuk menguji strategi dan membiasakan diri dengan platform tanpa risiko finansial. 3.
Pilih broker terpercaya, lakukan riset. Pilih broker yang terregulasi dengan jelas, menawarkan spread yang kompetitif, dan memiliki platform yang user-friendly atau mudah digunakan. 4. Mulai dengan modal kecil, ingat prinsip kita, start small, think big. Mulai dengan modal yang benar-benar Anda mampu untuk kehilangan. Fokuslah pada pembelajaran dan pengembangan skill, bukan pada keuntungan cepat. 5. Keep Trading Journal, ini adalah kebiasaan profesional. Catat setiap trade Anda, termasuk alasan Anda entry dan exit, dan hasilnya. Review berkala akan membantu Anda mengidentifikasi pola dan memperbaiki kinerja. Trading yang sukses tidak hanya ditentukan oleh seberapa canggih strategi Anda. Bahkan ada pepatah yang mengatakan, trading yang sukses adalah 20% strategi dan 80% psikologi. Ini 3 tips untuk sukses jangka panjang. 1. Disiplin dan konsistensi, ikuti rencana trading Anda tanpa emosi. Jangan biarkan rasa takut atau keserakahan mendikte keputusan Anda. 2. Continuous learning, pasar terus berevolusi. Apa yang berhasil hari ini mungkin tidak berhasil besok. Pastikan skill dan pengetahuan Anda juga terus berkembang. 3. Realistic expectations, trading bukan skema cepat kaya. Jangan pernah berharap keuntungan instan dan konsisten di awal. Fokus pada proses, bukan hanya hasil. Dan yang paling sering dilupakan, jaga mental health Anda. Trading hanyalah salah satu aspek kehidupan. Jaga keseimbangan, dan jangan biarkan pasar mengendalikan kebahagiaan Anda. Selamat, Anda telah menyelesaikan panduan dasar ini. Anda sekarang memiliki fondasi yang solid untuk memulai perjalanan trading Anda. Sekarang, saya ingin dengar dari Anda. Jenis trading apa yang paling menarik perhatian Anda untuk memulai? Tulis jawaban Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda merasa panduan ini bermanfaat, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan video edukasi lanjutan kami tentang analisis teknikal, fundamental, dan manajemen risiko yang lebih mendalam. Terima kasih sudah menonton, dan ingat, master your mind, master the market. Sampai jumpa di video berikutnya.